Boston Celtics menang dengan cukup meyakinkan di game kedua tadi setelah mengalahkan Indiana Pacers dengan skor 126-110. Wow, Celtics 2-0 nih. 2-0. Berita buruknya adalah buat Pacers, Hali, kena lagi hamstringnya. Cedera di hamstring yang sama yang membuat Hali harus absen 10 games di regular season kemarin. Waduh, gimana nih Pacers nih? Kita juga akan bahas ada 2 games, yaitu game kedua antara Minnesota Timberwolves dan Dallas Mavericks yang akan dimainkan besok, sekaligus game ketiga antara Pacers dan Boston Celtics yang akan dimainkan hari Minggu, sekaligus kita juga akan prediksi. Let's go! Ngobrol NBA episode 140 hari Jumat jam 6.18 sore. Oke, kita bikin episode ini singkat-singkat aja karena gue udah harus balik, mau ada acara lagi nanti malam. Hari ini gamenya cuma satu ya tadi ya, Celtics lawan Pacers game 2 nanti akan kita bahas. Tapi sebelum itu mengingatkan besok gue akan siaran jam 7.30 pagi seperti biasa di Champions TV dan juga di video.com. Game kedua antara Minnesota Timberwolves melawan Dallas Mavericks. Jangan lupa nonton ya teman-teman, itu menurut gue bakal seru banget besok pagi. Sekaligus titipan dari tim gue, ada 3 artikel kaos yang sudah kita restock karena kita di DM-in terus untuk segera restock. Jadi kita sudah menjalankan tugas kita untuk restock 3 artikel ini. Sudah tersedia lagi di Tokopedia, di Shopee, di toko kita juga ada di Mega Kuningan dan Plaza Semanggi, semua sudah kita restock di sana. Yang pertama adalah kaosnya Luka Doncic. This is the Luka Magic, tapi kita sudah upgrade ke bahan dan fitting yang terbaru tahun 2024. Jadi ini udah top banget deh. Kemarin baru kita restock. Infonya sudah kita bagikan lewat Instagram juga dan langsung terjual 39 pieces dalam waktu 10 menit. Hey, fansnya Dallas, banyak sekali kamu. 10 menit loh itu. Yang kedua adalah kaosnya Stephen Curry. Ini kaos Stephen Curry juga sudah kita restock lagi. Nggak terlalu banyak sih, mungkin ini cuma di bawah 100 lah ya, di bawah 100 pieces. Tapi santai, kan Golden State Warriors nggak masuk playoff, jadi ini bisa dibeli dan mungkin nggak akan sold out terlalu cepat. Kita udah restock 2 kali ya untuk artikel Curry ini. Sejauh ini sudah laku di atas 100. Kalau Luka Doncic sudah laku sekitar 200-an lebih mungkin ya. Di Tokopedia dan di Shopee udah ada semua. Yang ketiga adalah Our Rookie of the Year, Victor Wembanyama. Ini sudah kita restock juga di Tokopedia dan di Shopee kemarin siang. Itu cepet juga tuh lakunya, gokil ya. Seneng gue kalau fans-fansnya Wemby udah bertambah banyak. Di tahun pertama ini gue rasa dia udah cukup membuktikan bahwa dia memang layak mendapatkan hype yang sebegitu besar. Tetap aja banyak orang yang menganggap hype-nya terlalu besar, overrated dan lain-lain. Silahkan, nggak apa-apa, hak-hak kalian. Mau bilang pemain overrated mah sah-sah aja. Yang penting NBA lagi sayang dan cinta-cintanya sama Wemby karena dia kontennya, view-nya paling tinggi, merchandise-nya juga lagi jualan banget. Tapi sekarang yang lagi banyak diburu memang pernak-perniknya Ant-Man. Banyak sekali setiap hari yang mend-DM tim gue, anak-anak toko gue pada bilang bahwa, "Pak, ayo dong kita masukin Ant-Man gitu, jersey-nya, kaosnya gitu." Gue jujur aja bukan gue nggak mau masukin ke toko, tapi emang lagi pada sold out di mana-mana. Saya juga puyeng untuk nge-restock ya, tapi mudah-mudahan gue udah dapat beberapa size jersey-nya yang classic edition, yang putih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat udah nyampe di Indonesia. Mudah-mudahan nanti udah tersedia di toko kita di Mega Kuningan, di Plaza Semanggi. Nanti mudah-mudahan Minnesota Timberwolves lolos ya. Nanti takutnya jersey-nya datang pas Minnesota Timberwolves udah kalah lagi. Ya udah sih deh. Tapi sekilas info untuk kaos-kaos yang sudah kita restock lagi teman-teman. Nanti untuk yang mau beli, nanti linknya bakal gue taruh di baris pertama deskripsi video ini. Buat yang belum punya ya, gue yakin 60% dari kalian pasti sudah pada beli gercep dari sejak kapan kita restock batch pertama. Sekarang udah di batch ke berapa nih? Batch ke 4-5 kali kayaknya ya. Tapi pasti ada aja yang belum punya dan silahkan kalau mau beli, ada linknya kita taruh di baris pertama deskripsi video ini ya. Oke, segitu aja intermezzo. Langsung kita bahas playoff hari ini, game antara Pacers dan Boston Celtics. Yang gue senang adalah Celtics. Menurut gue, kalau gue lihat perbandingan dari game 1 dan game kedua, Celtics as a team bermain lebih bagus, lebih solid,
I mean the ball movement was great, player movement was great, cuttingnya semua bagus sekali. Pemain-pemain kayak JB, JT, even juga Holiday dan lain-lain selalu berusaha untuk attacking the paint dan nggak terlalu banyak untuk nembak dari 3 point menurut gue. Walaupun attempt 3 pointnya masih banyak ya. Coba kita cek ya. Attempt 3 pointnya masih 37, tapi 37 attempt 3 point buat Celtics menurut gue itu udah di bawah kata-katanya mereka ya. Mungkin mereka bisa 42, 43 attempts gitu. Tapi hari ini fokusnya lebih banyak untuk bisa mencetak poin dari paint area. Dan mereka melakukan itu. Hari ini points in the paint mereka 54 points in the paint. Melawan hanya 34 points yang dicetak oleh Indiana Pacers in the paint. Jadi ada gap 20 poin. Gue selalu bilang di setiap game bahwa salah satu indikator penting untuk bisa memprediksi hasil akhir pertandingan, paling tidak pas di halftime gitu ya. Halftime kita kan udah bisa lihat tuh stat sheetnya, udah box score-nya udah bisa kelihatan. Salah satu indikator penting adalah points in the paint. Points in the paint. Kalau lu bisa lihat dari satu tim points in the paint-nya tinggi sekali, itu bisa dibilang 93%. 93% dia akan jadi pemenang di game itu. Yang bisa membuat tim itu kalah walaupun points in the paint-nya tinggi, itu ya turnover nggak penting di last minute tuh biasa terjadi dan mereka bisa kalah. Kayak di game kemarin Minnesota Timberwolves lawan Dallas Mavericks, itu points in the paint-nya Dallas Mavericks itu tinggi sekali, 62 points in the paint melawan 38 points in the paint untuk Minnesota Timberwolves. Jadi kelihatan jomplang sekali, selisihnya 24 poin. Kalau di game ini selisihnya 20 poin. Celtics unggul jauh di paint area. Diobrak-abrik terus, semua selalu agresif attack ke dalam. Gua rasa mindsetnya hari ini bagus sekali pemain-pemain Celtics. JB, Jaylen Brown yang hari ini mencetak 40 poin, even dari sejak dia mencetak poin pertamanya sekaligus menjadi poin pertamanya Celtics di game itu, gue udah bilang bahwa kayaknya game ini game Jaylen Brown nih. Dan dia mencetak 40 poin, selalu mendapatkan momen-momen di setiap quarter di mana dia bisa memberikan momentum untuk Boston Celtics ya. Menurut gue keren. Banyak sekali variasi serangan yang dilakukan sama Celtics. Ya kita masih lihat lah ISO yang dilakukan sama JB, sama Jason Tatum, ada foul line jumper, elbow jumper, a lot of one-on-one action. Itu nggak apa-apa karena mereka sanggup dan punya kualitas untuk bisa melakukan one-on-one action. Tapi other than that, menurut gue ball movementnya bagus, the drive and kick, mereka banyak sekali melakukan drive and kick action. JB attack ke dalam, paint-nya udah penuh, dia kick out keluar. Nanti di luar tinggal di swing aja tuh, ada Sam Hauser, ada Derek White, ada Jrue Holiday, tinggal siapa aja tuh yang mau nembak karena udah kosong semua, perimeternya udah bersih karena semua udah ngumpul di paint. Dan gue rasa poinnya, kita coba cek poinnya ya. Gue rasa selain JB yang lain juga poinnya bagus-bagus kok. JB 40 points, of course tadi udah gue sebutkan. Ada Derek White yang 23 points, Jason Tatum 23 points, Jrue Holiday 15 points. Jadi semua starting five-nya double digit kecuali Al Horford 6 poin, tapi he still got 10 rebounds. Plus minusnya masih plus 13 juga. Al Horford sih nggak memang harus dipaksa untuk dia cetak poin banyak ya. Peyton Pritchard off the bench 12 poin, lagi-lagi memberikan kontribusi yang sangat baik dan nyetak poin ketika starting five Celtics tuh banyak yang lagi istirahat tuh, dia bisa tuh nge-carry second unitnya Celtics. Menurut gue Peyton Pritchard di playoff tahun ini, sepanjang playoff ini menurut gue mainnya stabil dan konsisten banget. Ada siapa lagi? Ya ada kontribusi juga dari Brissett, Sam Hauser, ada Svi Mikhailuk, ini mainnya udah di garbage time tadi di kuarter keempat. Overall keren sih Celtics mainnya hari ini. Gue rasa kalau dinilai performanya lebih bagus dibanding game pertama kemarin. Walaupun tadi sempat unggul jauh, dikejar lagi sampai dengan selisih 2 poin tadi sama Siakam. Siakam dapat momentum di kuarter 3. Kuarter 2 Celtics tuh mainnya bagus banget. Kuarter 3 Siakam sih gokil. Mid-range-nya, elbow jumpernya, spin move, fade away dan lain itu tipikal Siakam banget lah. 3 poinnya juga surprisingly bagus saat game ini. Kita coba cek ya Siakam itu 3 poinnya
2 dari 2 sih. Cuma 2, tapi 2 dari 2, perfect 100%. Overall field goalnya 13 dari 17. Itu berapa persen? 13 dari 17 tuh 78%, 77-78%, tinggi sekali. 28 poin Siakam menjadi pencetak poin tertinggi buat Indiana Pacers. Hali 10 poin, nanti kita akan omongin juga berita buruknya. Nembhard, man, apapun yang terjadi sama Pacers di sisa series ini, apakah mereka akan kalah atau I don't know, tembus ke final atau gimana. Tapi ada satu hal yang bikin gue senang adalah Andrew Nembhard. Menurut gue Andrew Nembhard adalah pemain yang di playoff ini bisa mendapatkan kesempatan untuk merasakan panggung playoff, dan menurut gue semakin kesini gue rasa Andrew Nembhard mainnya jadi jauh lebih oke dan lebih pede. Bukan lebih oke, lebih pede. Dia jago, cuma dia lebih pede, dan di momen-momen ketika pressure-nya begitu tinggi, menurut gue dia berani, mainnya berani banget. Dia bisa nge-point off the dribble, cetak poin nggak perlu dari assist, dia bisa create his own shots. Banyak sekali hal-hal baik yang gue lihat dari Andrew Nembhard yang dia lakukan di series lawan Celtics ini. Di series lawan Knicks juga dia bagus juga kok. Tapi di series lawan Celtics ini menurut gue tadi ada beberapa momen yang gue lihat Andrew Nembhard yang, asik nih anak nih. PD-nya udah oke banget nih. Dia berani gitu loh untuk selfish, untuk bisa egois sendiri tuh dia berani sebenarnya. Keren. Obi Toppin 11 points, DJ McConnell 9 points, Nesmith 9 points, Ben Shepherd 7 points, Miles Turner yang hari ini kurangnya cuma 8 points. Tapi tadi quarter 4 menurut gue Rick Carlisle tadi udah bendera putih sih, udah nyerah sih, udah mainin semua bench ya. Celtics sih tadi masih nurunin starting five ya, tapi Pacers sih dari awal quarter 4 menurut gue sejak Hali cedera di quarter 3 akhir tuh, quarter 4 kayaknya mereka pengen ngetes second unitnya mereka untuk bisa dapat kesempatan lebih, kasih kesempatan mereka main sekaligus untuk ngetes di game-game berikutnya mungkin ada siapa yang bisa masuk ke dalam rotasi, karena tentunya berita buruknya untuk Pacers adalah Halinya cedera hamstring di hamstring kiri ya, hamstring kiri kalau nggak salah, di hamstring yang sama seperti cedera yang membuat dia harus absen kemarin 10 gamean, sekitar 10 game di regular season. Dan setelah cedera hamstring itu menurut gue Hali nggak menjadi pemain yang sama sih. Dia sama, cuma menurun, dan dia banyak takutnya ketika setelah kembali dari cedera itu. Hamstring yang sama nih kena lagi sekarang. Statusnya harus kita tunggu statusnya sampai besok, karena harus di MRI dan lain-lain. Kepastiannya besok nih dia bakal absen berapa lama, atau dia mungkin nggak harus absen atau gimana, which is menurut gue pasti akan absen sih kayaknya ya, walaupun cuma 1 game kayaknya sih bakal absen. Sangat disayangkan, dan gue nggak mau bilang ini Indiana Pacers kena karma atau gimana, karena mereka di first round otomatis lawan Bucks tanpa Giannis, tanpa Dame, di round kedua tanpa Julius Randle, tanpa Jalen Brunson yang akhirnya cedera, Josh Hart, dan banyak sekali pemain Knicks yang nggak ada gitu ya. Gue nggak mau bilang ini kali ini gilirannya Pacers atau gimana ya. Gue sangat menyayangkan. Nggak ada yang salah kok dengan menjadi tim sehat. Pacers itu tim yang paling sehat dan nggak ada yang salah gitu loh. Minnesota Timberwolves juga sehat, the Dallas Mavericks juga sehat. Nggak ada yang salah sih sebenarnya. Boston Celtics of course belum ada Kristaps Porzingis, jadi jangan bilang bahwa karma lo Pacers lo, makanya lo keenakan sih kemarin lawan tim-tim yang semuanya penyakitan pemainnya. Nggak bisa dibilang gitu juga sih. Ya kalau lo sehat itu bagus sebenarnya. Tapi sayangnya hal ini harus menimpa Pacers sekarang karena Hali kena hamstring. Apa yang akan terjadi selanjutnya I don't know. Otomatis ini mereka harus bermain dengan next man up mentality, harus ada next man yang bisa step up dan menggantikan posisi Hali. Ya ada TJ McConnell memang, dan ini bukan hal baru buat Indiana Pacers. Mereka sudah pernah mengalami Hali cedera yang cukup lama. Jadi bisa dibilang, jadi kalau dibilang udah pasti kalah atau gimana ya, menurut gue Rick Carlisle sudah
tahu gimana adjustnya. Bermain tanpa Hali tuh menurut gue dia sudah tahu gimana adjustnya, siapa yang harus diganti, siapa yang harus masuk untuk menggantikan Hali. Menurut gue dia sudah tahu, dan mereka punya personilnya sebenarnya. Tapi again, ini stage-nya sudah stage yang cukup krusial, dan apakah bisa nih tanpa Hali di sisa series ini. Misalnya kalau dia nggak bisa balik lagi, kita nggak tahu, dan kita doakan supaya dia bisa balik lagi tentunya, melawan Celtics yang Kristaps Porzingis juga pasti akan balik sooner or later. I don't know, man. Ya mudah-mudahan lah. Mereka, menurut gue Pacers sudah mainnya udah nothing tulus juga sih sebenarnya. Kayak tadi aja misalnya quarter 4 di saat mereka masih selisih 11, kalau mereka mau nge-push bisa ngejar sih, menurut gue ya nggak ada salahnya untuk mencoba untuk ngejar. Tapi kala tadi menurut gue udah lepas aja udah. Ya we'll see nanti di sisa series ini bakal seperti apa. Of course kita menunggu kepastian dari cederanya Hali, dia bakal absen berapa lama. Akan sangat disayangkan sebenarnya kalau tidak ada Hali di sisa series ini, karena menurut gue Celtics yang tadinya misalnya chance-nya baru 75% buat lolos ke final, ya kalau nggak ada Hali mungkin sekarang chance-nya naik jadi 90% chance untuk bisa masuk ke final gitu. Paling tidak mereka sambil menunggu Porzingisnya balik nih, paling tidak lebih bisa bernapas lah. Dengan Pacers sangat disayangkan tidak ada Hali di I don't know, di game 3 sih harusnya dia nggak bisa main kali ya. Hamstring, man. Hamstring itu hamstring yang sama gitu. Dia tadi aggravate his the same hamstring yang membuat dia cedera sih. Sangat disayangkan memang. Oke, tanpa perlu berpanjang-panjang ya, karena saya udah harus pulang. Asli harus pulang. Kita akan bahas 2 game aja langsung. 1 game besok yang gue akan siarkan plus hari Minggu. Jadi besok saya libur dulu ya, ngobrol NBA-nya saya libur. Saya nggak akan bikin ngobrol NBA. Istirahat dulu bro, istirahat. Nikmatin waktu bersama keluarga. Minggu sebenarnya anak gue ada semifinal Kejurkot Selatan. Jam berapa tuh dia game-nya ya? Jam pagi sih. Game-nya pagi sih, jadi mungkin sore-sore kalau udah agak santai gue bisa lah bikin episode. Hari Minggu gue bisa bikin episode. So kita langsung aja prediksi tanpa perlu menganalisa lebih jauh, langsung aja prediksi sesuai apa yang ada di kepala gue. Untuk game besok Minnesota Timberwolves melawan Dallas Mavericks, pasti akan gue harap Chris Vance dan all his staffs akan mempelajari game 1 kemarin dan apa aja kesalahan yang mereka lakukan. Karena Dallas Mavericks memang seperti di series lawan OKC, saya sudah kena getahnya, saya sudah merasakan. Mavericks membuat OKC memilih, lu mau jaga di paint atau lu mau jaga perimeter. OKC memutuskan untuk menjaga di paint. Akhirnya, the PJ Washington tuh 3-point-nya open terus, the Derek Jones Jr. perimeternya udah sulit buat dijaga karena kita fokusnya mainnya di dalam. Kita mau protect the paint. Kemarin di series lawan Minnesota Timberwolves di game 1, gue rasa game plan-nya Minnesota adalah menjaga perimeternya. Itu yang membuat Dallas sebenarnya kemarin nembak 3-point-nya akurasinya jelek tuh. 6 dari 25, kalau nggak salah hanya 6 dari 25. Jadi akurasi tembakan 3 angkanya hanya 24%. Karena defense-nya Minnesota menurut gue game plan-nya adalah udah kita jagain perimeter aja. Paint areanya nanti dulu deh. Akhirnya kemarin apa yang terjadi, Dallas nge-score 62 points di paint area. Melakukan pick and roll, ketika Rudy Gobert melakukan drop coverage itu kena expose, dan Luka juga bisa create his own shots dari elbow, dari foul line, dari mana-mana lah kalau Luka mah, dari baseline. Kyrie juga sama. Makanya gue nggak tahu nanti di game kedua apakah mereka mau stick untuk protect perimeternya atau paint areanya gitu. Itu nanti mesti kita lihat juga adjustmentnya di game kedua besok. Dan Ant-Man satu notes yang kita semua sudah lihat bahwa kemarin Ant-Man engap jagain Kyrie Irving. Jadi paling nanti defensive assignment-nya untuk Kyrie dan treatment Minnesota Timberwolves harus memikirkan treatment seperti apa
yang akan mereka berikan ke Kyrie dan juga ke Luka Doncic gitu. Karena itu akan berpengaruh nanti mereka akan bermain seperti apa. Untuk Dallas Mavericks, menurut gue just stay with the same energy, just play with the same energy. I think Luka, Kyrie, mentalitinya pasti nggak akan berubah. Mereka seneng banget pasti dan lagi pede-pedenya mereka bisa menang 1 kemarin di target center. Jadi gue rasa momentumnya bakal di-carry. Nge-carry juga di game kedua besok. Tapi gue untuk prediksi di game kedua besok, gue akan mengunggulkan tipis sekali dan gue cukup percaya Ant-Man nggak akan bermain mediocre seperti di game pertama kemarin. Pemain-pemain lain juga pasti akan lebih step up. The Cat, even Nikhil, Jaden McDaniels, menurut gue dia udah di 3-4 game terakhir sih udah more than enough lah ya. More than enough, kita harus appreciate dia karena dia bisa berkontribusi juga dari offense ya, nggak cuma di defense-nya doang. Jadi gue untuk di game kedua besok gue akan memilih Minnesota Timberwolves. Oke, untuk game ketiga balik ke kandang Pacers, Celtics Pacers balik ke kandang Pacers. Kita tahu atmosfernya di Pacers di Indiana tuh luar biasa, man. I mean the crowd was one of the best crowd yang pernah gue dengar selama playoff kali ini. Mereka sangat-sangat excited. Setiap kali Indiana di game kandang tuh the fans were crazy. Tapi terlepas dari itu, gue harus membuat prediksi gue sekarang tapi gue nggak bisa menunggu update statusnya Hali. Mau nggak mau gue harus bikin prediksi sekarang. Kalau ternyata Hali bisa main, it's good for Indiana. Tapi gue memprediksikan ini dengan catatan dan dengan asumsi Hali tidak main di game ketiga. Walaupun statusnya baru bisa ketahuan besok ya. Jadi gue berasumsi Hali tidak bisa main di game ketiga. Oke. Kalau demikian adanya, I think it's gonna be tough for Indiana. Walaupun ada TJ McConnell, tapi I don't know. It's good. Ini TJ McConnell is good. Sebagai seorang fasilitator, nggak lebih jelek kok dari Hali. Tapi as a shot maker, TJ McConnell, aduh, I don't know, man. I don't know. Satu-satunya pemain yang bisa gue percaya sekarang di Indiana Pacers tinggal Pascal Siakam. So, oke. Gue langsung pilih aja. Untuk di game ketiga besok, asumsi gue Hali tidak main. Gue akan memilih Boston Celtics untuk bisa memenangkan game ketiga dan memimpin 3-0. Wah, kalau 3-0 sih kalah kayaknya. Again masih menunggu statusnya Hali, tapi gue harus memilih sekarang mau nggak mau. Gue pilih Boston Celtics. So untuk 2 hari ke depan, besok hari Sabtu I pick the T-Wolves, hari Minggu I pick the Celtics untuk bisa menang di game ketiga. Good luck buat fans-fans semua tim yang masih berjuang di babak playoff. Semoga nggak ada yang cedera aneh-aneh lagi deh. Gue pengennya kalau bisa semua full team asli. Kalau cedera-cedera gini males. Oke, segitu aja guys episode 140. Saya mau pulang. Kita ketemu lagi di episode 141 ya. Sampai batuk gue. Besok gue siaran pagi 7.30. Good luck buat Minnesota Timberwolves. Good luck buat Dallas Mavericks. Ya. Ketemu di episode 141 hari Minggu. Thank you guys for watching. I'm out.